Edukasi, informatif, kabel, Negatif TV Podcast. Bang, jadi kan lama kan ya saling nembaknya zaman sekolah mah nembak si Anu gini ya. Kalau memang ibai mah. Wah, saya mau ditembak seberapa kali. Wah, Ditolak seberapa kali. Udah percaya sama ibai ditembak euy. Tapi lamun kasusnya Sambo ditembak, mulai percaya sih mang ibu bakal ditembak. Si Sambo ditembak, Sambo mau ditembak. Maksudnya nembakna ada ajudan, sorry ajudan. Kasus Sambo maksudnya teh gitu. Eta mah ditembak dalam artian sebenarnya. Iya, terang percaya yang ditembak mah. Kucing dijauhkeun. Kang Ibai masuk ke hutan, dia bawa senapan, ya kan, nembak monyet, ditolak. Monyet bisa nolak. Ya, Monyetnya nolak gitu. saya udah nolak. Sampai sekarang digantungin saya mah. Ku monyet itu. Kumarek opat. Monyetnya ditolak. Digantungkan deh. Ya tapi tak salah pak, opat mah juga geus sih geureun. Opat kali melangkah ditolak gitu namanya. Oke, berbicara Sambo lah. Sambo. Oke, Sambo. Irjen Sambo ini sebenarnya luar biasa sih, dari karirnya itu luar biasa. Dari macam apa? Kasus-kasus besar banyak dia tangani ya. Kayak macam Sarinah dia yang tangani. Terus Bom Sarina ya. Ya, terus Cyanida. Oh, Mirna. Iya, kopi cyanida. Kopi cyanida. Dia yang tangani. Terus kebakaran apa? Kejaksaan Agung. Kasus-kasus besar. Dan karirnya tuh luar biasa ya. Karirnya itu cepet ya. Dia sampai sekarang belum lama ini bahkan dia jenderal, irjen yang satu. Padahal atasannya Kedua. dia yang pernah jadi atasan dia masih brigjen ya. Masih brigjen. Itu luar biasa kalau menurut saya. Nah ini menurut saya pribadi ya, yang berpengetahuan dangkal. Ya. Jadi menurut saya memang cenderung manusia itu ketika dia merasa berkuasa, dia akan mampu melakukan segalanya gitu ya. Kayak macam kasus yang terbaru ini. Karena dia merasa berkuasa, akhirnya dia merekayasa pembunuhan. Ya, rekayasa pembunuhan kan. Itu kan awalnya kan itu katanya tembak menembak di Duren kan. Yang di Duren. Di Duren. Tembak Duren. Tembak Duren. Tembak menembak yang di Jakarta. Tembak menembak, kasusnya tembak menembak. Tapi ditolak gitu, Pak. tolak. Nembak monyet juga berarti dia. Enggak, dia nggak nembak monyet bagaimana. Tapi ternyata setelah perjalanan kasus, telisik, penyidik segala macam, ternyata ini hanya rekayasa dari Sambo itu sendiri gitu. Nah, Sambo merekayasa ini karena memang ada bla 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 ya, kita tanda tangan lah. Tanda kutip lah ya, bla bla. Tangan bapak jadikan duit. Kita tanda tanya lah, itu masalah itu bla 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 ya, masalah itu. Yang jelas memang yang kita terima, yang kita input dari media-media bahwa Irjen Sambo adalah merekayasa pembunuhan ini. Artinya memang dia merasa bahwa dia itu sudah merasa berkuasa sehingga dia mampu merekonstruksi apa yang dia inginkan ya, dan dia bisa selamat gitu kan, tapi kenyataannya tidak. Ini sepakat nggak kalau misalkan saya bilang bahwa manusia itu sebenarnya ketika dia merasa berkuasa cenderung ingin melakukan apa saja. Sepakat. Karena kalau menurut saya mah godaan paling besar buat manusia kan cuma 3. Harta, tahta, waria. Tapi bisa juga gini. Sambo mungkin udah merdeka. Bisa jadi. Jadi bebas apa yang dia lakuin. Merdeka. Cuma balik lagi ya emang itu kan. Tapi kan sebenarnya menurut gue pribadi bahwa sebenarnya kan manusia itu tidak mampu berkuasa sebenarnya. Tidak mampu berkuasa secara absolut, manusia tidak mampu berkuasa. Tapi ketika dia merasa memiliki segalanya, sehingga dia ingin ingin melakukan apa saja gitu. Sepakat nggak kalau gue bilang bahwa manusia sebenarnya tidak mampu berkuasa?
Sepakat. Kalau sepakatnya sih karena memang bukan sepatu ya, bukan sepaket. oh sepakat berarti ya. Ganti ku A. Oh. Sepakat ya memang sepakat karena manusia kan dikasih nafsu sama Tuhan. Dan kadang dengan lebih tingginya dia berkuasa, semakin besar juga nafsunya dia kan pingin apa dengan kekuasaan yang udah dia miliki. Justru kalau menurut saya kebanyakan orang itu lalai ketika dia diberikan kenyamanan atau yang namanya kesenangan, itu kebanyakan orang justru lalainya di situ daripada kesusahan. Sepakat nggak? Memang sih saya sepakat karena kalau manusia ini kayak berkembang ibadah berarti kan nafsu. Karena yang saya tahu arti kehidupan itu apa? Sabar. Arti kehidupan Kayak lagu nikah Arti kehidupan arti kehidupan mah. Karena ya kalau misalkan arti kehidupan suatu kekuasaan, menurut saya sih ada berhubungannya dengan karakter, sifat, nafsu kan berarti. Karena mungkin Sambo itu merasa dia berkuasa, dia mungkin tidak bisa mencerminkan sifatnya yang sabar, syukur, ikhlas. Sabar dalam arti tidak bisa menahan hawa nafsu. Syukur, tidak bersyukur atas pangkat yang dia capai. Ikhlas, menurut saya dia tidak ikhlas. ini Gitu panjang lagi urusannya. Iya, makanya kan kembali lagi kan yang tadi berusaha kata Mang Ibai. Emang Anda sudah ikhlas? Saya bersyukur, saya lagi belajar dengan 3 sifat ini karena untuk menciptakan kemerdekaan, kebahagiaan. Bener gak? Bener kan? Kalau kata Pak Salman, kata Kang ini kan barusan apa? Masih banyak orang yang susah, masih gantung diri, iya. Karena dia nggak bahagia, dia nggak bersyukur hidupnya. Kalau misalkan kita melihat tingkatan kehidupan, kita sudah bahagia, ada lebih bahagia, ada ingatlah di atas langit masih ada langit. Manusia mampu berkuasa tidak? Kalau menurut saya tidak. Dalam konteks kepribadian. Tapi kenapa manusia banyak ingin melakukan, dia merasa bisa berkuasa? Itu hanya Iwan Fals yang bisa menjawab ya, karena ada lagunya penguasa, itu kan penguasa. Jadi bagi baik. Ya memang nggak bisa. Ya itu kan kayak macam Sambo, itu kan dia ngerasa berkuasa sebenarnya. Dia melakukan itu, merekayasa kasus segala macam. Makanya dia tidak bersyukur atas apa yang dia udah capai, karena dia merasa puas, merasa Enggak, itu temanya beda lagi. Maksud saya bukan masalah suka atau tidak. Ini temanya kan kekuasaan, berkuasa gitu. Manusia itu berkuasa. Jadi kan, tadi kan saya nanya, manusia itu mampu berkuasa tidak? Anda jawab kan tidak. ya. Terus kenapa manusia ada yang ingin ada loh manusia yang merasa berkuasa. Sebenarnya ada yang merasa berkuasa. Kayak macam Sambo itu kan sebenarnya manusia yang merasa berkuasa. Makanya kan kalau misalkan kalau pukulan secara halus ini dengan bahasa saya sendiri ya, secara halus, Sambo itu tidak bersyukur. Kalau misalkan dengan bahasa kotornya, mungkin nanya. Ya gitulah Pak, bukan apa. Intinya mah, namun tidak akan berkuasa. Ini mau pada ngobrolin apaan, mau jadi pusing. Tidak bisa gitu. berkuasa. Mau komentar salah, kagak komentar salah. Tidak bisa berkuasa. Itu yang begitu. Gimana tuh Pak Oni? Ya, kalau dia biasanya pandangannya beda. Kagak, gua sebetulnya agak nyerempet-nyerempet, bukan kita maksudnya ngobrolin artinya dalam menghakimi seseorang yang dalam proses pengadilan ini Mah ya. Dalam proses ya diselidiki, ya disidik dan sebagainya, bukan akhirnya kita menghakimi bahwa dia udah salah, dia udah melakukan kesalahan dan seterusnya. Tapi memang common sense ya, tapi secara pemahaman publik akhirnya, persepsi publik akhirnya seperti itu memang gitu ya, kayaknya gitu ya. Dilihat dari obrolan bapak-bapak sekalian yang Masih muda Pak. Iya masih muda. 17 tahun Pak. Tapi tertarik tadi emang itu ngomong bahwa kita cenderung lalai, artinya bahwa kalau orang dicoba nih dengan kesusahan gitu ya, dalam kondisi susah, dia lebih kuat daripada ketika dikasih cobaannya berupa kesenangan. Terus banyak juga kan perampok yang susah. Tetapi juga bukan berarti semua orang begitu gitu. Artinya kita nggak mau menyamaratakan bahwa semua orang yang dikasih privilege atau keistimewaan jabatan
melakukan hal yang sama? Enggak. Cuma 90% seperti itu. Ini udah melakukan penelitian di mana udah bilang ngeklaim 90% itu Penel- berat juga itu. Lo nanti juga. di penelitian apaan? Nggak perlu diteliti sih sebenarnya karena kalau melihat di kita kebanyakannya seperti itu. Jadi cuman apa ya? Cuman kalau disebut pencitraan, ntar saya nyebutnya disebutinnya merekkan body lagi. Kan nggak jelas jadinya. Oh, da aing makanya nu mahal nih PA sih. Oh nih ya. Terus kencok, terus kentong buyar. Jadinya gitulah. Jadi kumaha? Ya artinya bahwa nggak bisa generalisir juga bahwa setiap orang yang memegang sebuah kepercayaan untuk menjabat sebuah posisi yang cukup strategis, kemudian dia tidak mampu dalam hal mengendalikan apa yang sudah diamanatkan kan gitu. Tuh. Ya kan, ini nggak semuanya. Kalau pernah nggak sih kita ngalamin misalnya begini, kejadian yang tiba-tiba, bang, tiba-tiba terjadi aja gitu misalnya di jalan misalnya, tiba-tiba ada orang yang nyerempet, langsung kita marah, misalnya, langsung kita kemudian jadi ribut. Terus kalau setelah itu kita pikir, dulu ngapain gua harus ributin ya tadi? Ya. Itu yang bisa kita bisa ulang, artinya bisa direcovery dengan cepat. Tapi kalau itu udah sampai mukul yang akhirnya menjadi kasus di kepolisian dilaporkan misalnya, kan kita jadi punya kasus masalah yang sangat besar gitu ya. Tapi sebenarnya seketika misalnya, ya ini bukannya masalah orang yang berkuasa saja. Bahkan orang di tempat orang umum sekalipun bisa kejadian itu terjadi gitu loh maksud gua. Ya kan? Misalnya kejadian yang nggak secara inilah, tiba-tiba kita kok emosi banget dan kita jadi bentrok dengan orang gitu. Padahal kemudian sampai kita melakukan sesuatu yang melanggar hukum dan kemudian akhirnya iya ya kenapa gua harus begitu ya? Misalnya gitu. Pernah nggak ngalamin hal yang kayak gitu yang kemudian kita pada akhir sesali? Syukur-syukur kasusnya tidak berkepanjangan, selesai di situ. Tetapi kalau itu akibat emosi sesaat, ya gue nggak mengatakan bahwa kasus itu karena emosi sesaat, nggak mengatakan begitu. Tapi mungkin aja sampai sebelum terbukti kita nggak tahu, tapi mungkin aja itu bisa terjadi, merubah situasi kondisi kita yang sudah tiba-tiba seketika kita jadi punya masalah besar hanya karena emosi sesaat, kelalaian sesaat. Ya enggak, itu ini bukan menuduh, bukan akhirnya menyimpulkan seperti itu, tapi ini pernah dialami juga oleh banyak orang mungkin ya. Mungkin emosionalnya mungkin nggak bisa dikontrol, emosional. Iya, betapa apa yang sudah dibangun sedemikian rupa dari tahun ke tahun, karir yang sudah dibangun bertahun-tahun hanya karena sesaat. Emosional berarti kan? Dan kemudian meruntuhkan segala semua yang diperjuangkan. Ini kalau itu kejadiannya itu betul. Enggak, kalau Anda bisa menyimpulkan emosi sesaat itu gimana ya, kalau ini makanya kita tidak mengatakan itu kan, udah gue bilangin, gue garis bawahi di situ bahwa gue tidak menyimpulkan itu. Tetapi pernah nggak sih kita mengalami hal itu? Pernah. Artinya apa yang kita bangun selama ini akhirnya karena sesuatu yang bisa saja. Iya, kalau misalkan gue bukan menyimpulkan itu secara sesaat, tapi bisa saja hal itu terjadi karena emosi sesaat dan kemudian meruntuhkan segala hal yang sudah dibangun selama ini. Kayaknya mungkin ya. Lalai dan hilang. Ya sekarang orang yang ibaratnya gini lah, orang yang menyelidiki kasus-kasus besar, orang yang tahu bagaimana kriminologi, orang yang tahu bagaimana reserse, dia mestinya punya pengetahuan dan punya pengalaman bagaimana sebuah peristiwa itu direkonstruksi. Artinya dia kalaupun ingin berbohong, ya banyak hal, kalau orang-orang ahli di TV itu ngomong, ya banyak hal yang sebetulnya dia bisa rencanakan dan dalam tanda kutip mungkin jauh lebih bersih kalau itu sebuah perencanaan yang memang sudah diinikan. Ahli loh dia di bidang kriminologi, di bidang reserse, kalau dia desain sedemikian rupa. Ya makanya kan dia akhirnya merencanakan kasus itu tapi gagal kan. Setelah emosi sesaat. Ya walau alam siapa? Walau alam. Iya, artinya gitu. Kan kita nggak tahu. Ya, kita nggak dia tahu. Emosi atau tidak kan, atau memang mungkin saja dia sudah merencanakan dari awal tapi rencananya gagal, kan bisa. Tapi bisa aja sih dia karena emosi. Tidak semua rencana bisa selesai dengan sempurna. Artinya kita masih ini obrolan masyarakat cerek gitu ya. Masyarakat ini kan hanya umuran kita aja. Maksudnya segala sesuatu memang bisa saja itu sudah direncanakan. Kadang-kadang kan tidak sesuai dengan rencana kita kan gitu. Walaupun memang gua ahli misalkan gitu. Nggak ada tempat yang lebih baik selain di rumah.
Maksudnya? Ya artinya kalau memang itu mau, ya ini jadi gua kayak Oke, seolah-olah, oke. iya kan, nggak ada. Lu tahu dari mana itu di rumah? Kan kita nggak tahu. Lah, dia skenario kan begitu Iya, awalnya. betul. Iya kan begitu maksudnya. Kalaupun mau bikin skenario, ya ini jadi kita masuk ke ranah yang apa namanya sangat sumir gitu. Artinya kita sudah mendahului sesuatu yang kita nggak pernah tahu gitu. Iya Kita nggak kan, tahu sesungguhnya. dari Tapi kalau itu by design, Iya, dari kasus ini kan sebenarnya kita nggak yes, sangat samar lah ya. Itu maksudnya kita kan hanya orang awam gitu kan. ya poinnya kita kan Poinnya kita betapa adalah sesuatu itu bisa berbalik sedemikian. Ya bisa saja. Ya ini kan walaupun dianalogikan bisa saja karena terjadi emosi sesaat. Iya, karena hilaf. Itu yang kalau itu ya. Makanya kalau tadi ditanya manusia itu udah mampu berkuasa nggak sih? Nggak ada, nggak ada yang bisa kalau menurut saya, karena semakin tinggi orang berkuasa ya kemungkinan lalainya pun semakin besar. tadi katanya bilang manusia tidak mampu berkuasa, tapi tadi bilang yang Berkuasa bukan berpuasa. Kalau berpuasa masih setahun juga Iya, tadi bisa. katanya bilang tidak mampu berkuasa, tapi tadi bilang juga katanya semakin tinggi berkuasa. Gimana sih mungkin? Iya, jadi yang namanya kuasa itu kan ada level-levelnya kan. Ada Ya berarti manusia tidak berkuasa ketika Anda bilang bahwa manusia itu sebenarnya tidak mampu berkuasa. Nih, tadi kan pernyataannya begini. Pertanyaan. Pernyataan dari Mang Ibai kan manusia itu tidak mampu berkuasa, tapi semakin tinggi dia berkuasa, gimana sih? iya, jadi maksudnya kalau Bukan semakin tinggi berkuasa, semakin tinggi jabatannya atau semakin diberi amanah yang lebih tinggi gitu atau mah. Ya, Maka asup kan kamu Ibai. Masih asup ke masalah mana? Kamu gitu mah ya mau apa? Maksudnya gitu. Beres-beres ke bagi Jadi, di maksudnya kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang itu semakin tinggi ya dia akan semakin Tadi besar katanya juga, tidak Bang. mampu berkuasa, tapi kekuasaan semakin tinggi, gimana sih? Saya nggak jelaskan aku kumaha Haris. Jadi buat kata nama kieu lah. Jelema tuh aya nu sombong aya nu henteu, Pak. Dah teu beda jauh lah. Nah gitu lah Pak. So, bingung kan? Anu sombong, anu henteu. Iya. Ya emang benar anu sombong terus maksudnya. Ya. Hubungannya dengan kekuasaan? Ada yang berkuasa, ada yang tidak. Ya terus berarti kan Kedua. Nah, terberes ya kalau. Jadi kedua itu kan sama-sama sifat, sama-sama watak. Nah, sebenarnya kan berarti itu teh dibuat oleh siapa? Oleh manusia. Berarti tidak bisa yang dibuat kan, ya apapun yang dibuat oleh manusia tidak akan bisa, kecuali hal-hal teknis ya. Kayaknya bukan hal teknis, gitu kan? Kalau misalkan contoh lah kayak handphone, oke lah manusia bisa membuat handphone dengan ilmunya yang Allah berikan kepada orang itu. Tapi kan kalau misalkan sombong, terus kayak berkuasa, dia menciptakan sendiri kesombongan. Menurut saya, menurut Pak Salman kumaha? menciptakan sendiri kekuasaan. Wataknya, Ya kan, watak. pertanyaannya kan tadi manusia kan ajak ente kan Mang Ibai sepakat manusia tidak mampu berkuasa. Ya, orang sepakat tidak. Terus ente bersepakat tidak berkuasa, tapi ketika manusia sudah ada di atas, manusia itu cenderung dia maksudnya di atas itu dia punya segalanya lah ya. Iya. Punya uang, punya kekuasaan, punya ini tuh. Manusia itu cenderung melakukan apa tuh? Kelalaian. Kekhilafan. Bahkan dengan hal sedikit saja bisa apa yang Salah gunakan. ya bisa apa yang sudah dibangun langsung hancur kan gitu. Ya. Itu kan cenderung manusia ingin berkuasa dong. Iya. Kan kembali lagi kata saya juga. Yang menciptakannya itu kan orang-orang itu sendiri, manusia-manusia sendiri. Maksudnya gini, orang itu nggak mampu berkuasa, tapi semakin tinggi orang berkuasa dia kemungkinan besar dia lalai teh kayak gini. Jadi setiap orang itu pasti yang namanya kekuasaan itu orang pasti pingin loh berkuasa. Jadi dia nggak tahu diri dia itu mampu apa enggak sih kalau misalkan diberi kekuasaan, makanya dia kejar kekuasaan itu. Tapi pada dasarnya orang itu nggak akan mampu berkuasa karena semakin tinggi kekuasaannya itu semakin tinggi juga kelalaian yang mungkin dia lakukan. Gitu loh. Jadi
orang mah tetap bakalan terus berusaha buat berkuasa itu tadi. Sebelum dia sadari, sebelum dia sendiri menyadari bahwa dia juga sebenarnya nggak mampu buat berkuasa teh. Poinnya dari obrolan ini, Karena kekuasaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dia mau membentur-benturkan antara apa ya definisi hakikat sama yang definisinya yang masalah syariatnya. Ya kalau hakikatnya kita masuk nih makanan ke mulut kita nih, setelah kita kunyah, kita telan, kita nggak tahu lagi tuh prosesnya. Siapa yang ngeremes-ngeremes, siapa yang itu di luar kendali kita. Bahkan jantung kita aja berdetak di luar kendali kita. Kita nggak bisa nyetopin dia. Itulah kita nggak bisa detakin itulah dia. kelebihan Belum pasal. mandiri ya kan? Ya enggak Karena maksudnya kalau dia benturkan itu ya semuanya akan menjadi fatalis itu tadi. Iya kan? Tetapi kalau kita masukin syariat ya sesuai dengan Kodratnya manusia. kodratnya manusia, kekuasaan THT. Dia diberikan secara formil untuk mengatur manusia lain. Ya. Kan gitu secara formil negara. Dia punya satu wewenang untuk katakan memerintah, bawahannya dan lain sebagainya dan seterusnya. Nah, ukurannya ya harus diukur berdasarkan apa kekuasaan atau wewenang yang diberikan untuk pengaturan tersebut gitu loh. Kalau semuanya dibenturkan bahwa manusia tidak punya kemampuan untuk berkuasa, ya secara hakikat ya memang kita tuh sangat tergantung, depending. Orang jantung aja kita nggak kuasai, makanan masuk ke mulut kita yang ngunyah-ngunyah kemudian jadi kotoran juga kita gak tahu caranya gimana, kita juga nggak mengendalikan, ya kan? Emang nggak bisa mengendalikan. ya enggak. Jantung lu stop. Ya itu kan kalau hakikatnya baliknya emang kita emang nggak ini secara hakikat. Tetapi kalau kita mau mengukur dalam hal konteks ini ya tentu diukurnya pakai itu tadi bahwa wewenang yang diberikannya apa, untuk tujuan apa, sebatas koridor dia sebagai manusia kan begitu. Iya. Ya, tetap manusia tidak bisa berkuasa kan? Memang tidak, memang betul tidak bisa menurut saya juga. Tadi Bapak kayak tadi Aik sih ngomong tidak bisa. Kalau dibenturkan secara begitu, tapi kalau kekuasaan itu dilihat sebagai koridor dia sebagai seorang yang diberi kewenangan untuk dia bisa mengatur, bisa mengelola sesuai dengan batas-batasnya dia sebagai Iya, manusia, ya Berarti itu bukan kekuasaan, itu mah hanya amanah yang dituliskan, amanah yang sudah ditupoksikan. lah ya semua juga begitu atuh. Iya kan namanya kekuasaan absolut, itu kekuasaan yang berkuasa. Betul, 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 Jelaskan dulu. betul. Jadi manusia itu tidak bisa memanfaatkan apa yang sudah dia dapat. Itu didapat. Iya, cenderung manusia itu begitu. Jadi Iya. karena dia sudah taruhlah dia misalkan diberi amanat untuk mengelola desa misalkan gitu. Cenderung ini mah ya, cenderung sifat manusia itu kadang-kadang karena dia punya kekuasaan itu, karena dia punya amanat itu, akhirnya dia cenderung ingin merasa berkuasa gitu loh maksudnya. Padahal manusia sesungguhnya tidak mampu. Tapi kan katanya ketika ada dua manusia di bumi, maka salah satunya harus jadi pemimpin. Pemimpin itu jelas berbeda dengan kekuasaan, dengan penguasa. Kalau pemimpin kan berarti opinion leader. Jadi dia yang memberikan arahan-arahan dan kemudian dipatuhi oleh orang yang dipimpin kan gitu. Iya. Iya, betul. Pemimpin Ya, mah. ini mudah-mudahan omongan ini kagak ngelantur kemana-mana nih. Gue nggak ngeri juga ngebahas masalah ini. Ini siapa sih tadi yang ngomongin masalah itu? Ya, Siapa kita coba? bukan bermaksud menghakimi. Saya cuma ngebahas lebih baik dulu pernah saling nembak nggak zaman sekolah, kenapa jadi kesampo? Lawannya itu. Pokoknya intinya itulah, manusia sebenarnya Kembali lagi. tidak bisa Masih ber- Intinya Artinya bahwa tetap kekuasaan harus ada orang yang memimpin. Iya betul. Kalau pemimpin gue Iya kan? sepakat. Artinya Kalau yang diberi tapi wewenang. pemimpin itu Sekarang gue tanya, kewenangan itu haknya dia untuk mengatur atau enggak? iya, tapi itu bukan berkuasa secara maksudnya tidak bisa manusia itu, karena pemimpin beda lah kalau menurut gue ya. Pemimpin Ya kalau itu itu mah kagak usah perlu disambung-sambungin sama perkara lain. Dengan perkara sederhana ketuhanan juga ada selesai, kita emang hidup dihidupkan, mati dimatikan, kan gitu. Kalau udah hakikat mah udah kagak bisa kemana-mana, udah itu. Iya, Ya kan? itu. Detak jantung kita aja kita nggak bisa berhenti. Ya artinya memang harus ada manusia tuh, kalau memang dia punya pegangan itu, manusia akan tetap ada di relnya ketika dia memang diberi amanah untuk jadi pemimpin. Ketika dia diberikan amanah untuk jadi pemimpin, dia tetap punya pegangannya bahwa manusia itu tidak bisa melampaui apapun.
kecuali amanah yang sudah diamanatkan, tapi itu bukan kekuasaan ya, bukan dia mampu Betul. berkuasa Amanah. semena-mena segala macam gitu kan, karena dia merasa berkuasa, karena saya ingin berkuasa, akhirnya dia bersemena-mena gitu, semena-mena dengan apa yang diamanahkan. Intinya manusia tidak mampu melakukan itu gitu, karena memang dia hanya oke lah dia bisa jadi pemimpin, tapi pemimpin yang memang sudah dengan sesuai tupoksi sebagai pemimpinnya kan gitu. Makanya kan yang kampanye juga, insya Allah saya akan menjaga amanah rakyat Jawa Barat misalkan. Kan selalu seperti itu. Itu si amanah emang baong kudu dijagaan. Hah? Si amanah baong kudu dijagaan. Amanah? Emang Saya jelema akan amanah? menjaga amanah. Si amanah baong Hah? kudu Emang dijagaan. amanah jelema orang mainnya gampang gibay. Emang Aya, jelema emang aing aya di kudu urang, dijagaan. Oh iya. Di urang aya tuh kan. Tanya ke Bapak Kesalman tuh. Si eta tukang non Tukang nasi goreng. intinya seperti itu maghrib, lah. kan? Oke. Yuk, mangga. Sip. Ya. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan ini nggak jadi salah